Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lanjutan tentang materi pemrograman web dan perangkat bergerak untuk kelas 11. Materi akan saya ulang-ulang biar kalian agak bisa lebih paham detail daripada teori tentang pemrograman web. Karena ketika kalian tidak paham dasar dan pondasinya nggak kuat, kalian akan kesusahan belajar. Di sini kalau masalah pengertian internet kemarin sudah di detail kita sampaikan bahwasanya internet itu komunikasi antar dua komputer atau lebih lah ya. Tapi di sini yang akan saya ambil bukan materi ini, saya nggak sempat ngedit karena kemarin banyak kesibukan ya. Jadi komputer itu adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terkoneksi, entah itu menggunakan mobile atau kabel atau fiber optik atau wireless ya. Kemudian ada WWW World Wide Web, ini salah ini, ada wide WIDE ya. World Wide Web adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Bisa disingkat dengan web, merupakan sekumpulan dokumen atau gambar yang berbentuk resus, hyperlink atau URL. Ini pengertian-pengertian singkatan-singkatan yang harus kalian pahami nanti ya, karena banyak hal baru tentang World Web. Nah kemarin juga saya cek, ini nggak ngerti nih gimana ceritanya, belum banyak siswa yang mengerjakan tugas dikumpulkan di Google Class. Saya nggak ngerti, kalau alasannya nggak ada kuota kayaknya kok miris banget. Kalau emang nggak ada kuota ya silahkan main ke temennya lah, tethering kalau memang punya niatan baik ya. Kalau malu tethering ke sekolah, lab komputer kita nganggur, boleh kok ke sekolah ngerjain tugas, nyari materi pakai internet itu boleh. Yang penting jangan banyak-banyak satu kelas berangkat semua, itu ya nggak boleh. Mungkin nanti mulai minggu depan atau mungkin setelah bulan Agustus nanti kalian sudah masuk, walaupun dengan sistem ganjil genap atau seperti apa. Makanya nanti kalau udah masuk baru kita praktek ke bagian sistem, bagaimana cara instalasi server dan lain sebagainya ya. Nah ini untuk kali ini saya akan menjelaskan detailnya tentang web server yang tugas kemarin. Tapi kan di dalam web server itu sebelumnya kalian harus tahu tentang protokol. Protokol itu adalah software standar untuk mengatur komunikasi jaringan. Apa ya? Softwarenya lah, caranya, aturannya. Ada TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ada standar mempraktekkan dan menyelamatkan data komputer sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke kelompok komputer lain. Kemudian HTTP itu Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser. Jadi web browser itu apa tuh? Browse itu kan mencari, itu kan kata kerja, jadi alat pencari. Ini tuh, browser itu alat pencari. Kalau web browser itu berarti ya, contohnya kalau Mozilla, Google Chrome, ya ini kalian cari lah, kalian cari. Ada Internet Explorer, ada Opera Mini, itu namanya web browser, alat pencari. Kalau search engine itu mesin pencari, search itu cari, engine itu mesin. Harus bisa membedakan antara web browser dan search engine. Kadang-kadang web browser apa? Google itu memang sekarang membuat sebuah browser tapi menggunakan Google Chrome, gitu lah ya. Jadi protokol HTTP itu protokol yang menentukan aturan. Nah ini ada gambar di sini, ada gambar. Jadi klienmu ini yang kemarin sudah saya jelaskan, entah di kelas ini atau enggak. Kadang-kadang saya ini enggak ngerti nih, udah sampai materi ini atau belum, makanya kan. Nah di sini ada saya kasih kuas dulu, oke. Saya back dulu ya, saya tutup. Saya mau pakai kuas biar lebih enak menjelaskan.
Mana tadi materinya? Nah, di sini ini web browser ya. Browser ini di sini nih adalah sebagai klien. Nah, ini di sisi server. Nanti akan kita ubek-ubek tuh di sini nih. Di sisi web server. Nah, inilah yang dinamakan HTTP. HTTP itu yang menghubungkan antara browser dan antara klien dan server. Klien ini kalau di sisi klien ini nggak hanya komputer aja, bisa HP, bisa tablet dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan HTTP. HTTP juga termasuk di sini, di dalamnya adalah URL, Uniform Resource Locator. Nah, pada browser ini ada IE, Internet Explorer. Kemudian ada lagi Mozilla. Ya, ada lagi Google Chrome, ada lagi dan lain sebagainya. Banyak gitu. Oke, paham ya? Web browser itu apa? Klien itu web browser. Nah, nanti yang kita ubek-ubek di sisi servernya akan kita pelajari, yang akan kita bangun, karena kita akan membangun sebuah program web. Jadi nanti yang kita pelajari lebih detail di sisi server. Kalau di sisi klien ya tinggal install aplikasi browser, clear, selesai. Paham ya sampai sini? Paham dulu lah, kayaknya paham. Kita lanjutin. Nah, yang tadi saya bilang URL digunakan menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Tadi yang HTTP //www.google.com itu namanya URL. Dapat diibaratkan sebuah alamat yang diberi tanda. Protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, ya alamatnya lah, atau domainnya, sama aja namanya alamatnya. Apa? HTTP www.google.com, facebook.com, itu namanya URL, nama komputer server di mana informasi tersebut, jalur path nama filenya. Nah, kalau protokol transfer itu ada beberapa. Ada protokol transfer itu gini. Kamu kan membuat sebuah program. Protokol transfer itu gini ya. Kalian kan membuat sebuah program di komputermu. Gitu. Terus gimana caranya biar komputermu tuh bisa diakses oleh orang lain? Paham nggak? Program webmu itu bisa diakses oleh orang lain. Butuh yang namanya domain, atau butuh yang namanya, ini saya rata-rata di sini ya. Kalau di sini nanti nggak pas. Saya rata-rata di sini. Contohnya, kalian di sini membuat sebuah program. Gitu. Ini programmu. Kemudian ini ada server di sini. Ini S, server, ini kamu. U. Nah, di sini ada klien. Ya. Nah, kamu kan biar klien ini bisa mengakses programmu, ini klien ini harus terhubung dengan server. Nah, ini loh namanya protokol transfer itu ini. Kalian ngirim data ke server biar klien ini bisa membuka servermu. Apa toh yang dibutuhkan itu? Ini kan ngupload lah, ngupload ke server, ngupload ke server, ngupload data ke server. Klien ini biar bisa mengakses ke server. Ini butuh yang namanya protokol transfer. Nih, namanya HTTP, protokol standar untuk suatu dokumen. Nah, FTP ini adalah softwarenya. Software yang digunakan untuk mentransfer file ke dalam sebuah server. Nah, tugasmu nyari macam-macam FTP. Karena kalau nyari macam-macam server kan udah kemarin ya. Tugasmu nyari macam-macam FTP. Softwarenya apa aja. Banyak itu di internet. Kemudian Gopher, mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan sistem menu atau melalui hubungan internet. Atau News FTP, Network News Transfer Protocol, digunakan untuk mendistribusikan berita. Ini jarang digunakan sudah. Kalau tiga ini jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah HTTP dengan FTP. Oke, paham ya? Tugasmu nanti nyari FTP itu apa, softwarenya.
Nah, DNS itu ada suatu sistem penamaan standar komputer. Jadi DNS itu awalnya adalah sebuah angka. Server itu angka. Misal 202.3.5.9 DNS. Dirubahlah ke nama untuk mempermudah, untuk mengingat-ingat kamu, menjadi www.fb.com. Seperti itu loh. Ini nama URL. Sebetulnya ini ngakses alamat IP ini yang dinamakan oleh DNS servernya. Oke, nanti kalau udah masuk praktek nanti akan paham. Oke, kalau homepage itu halaman internetnya, situs webnya nanti. Ini ini contoh ada. Kalau homepage ini pengertian biasa lah, website. Webpage itu apa, website itu apa. Kalau page ya kertas, kalau home itu halaman depan, kalau website itu situsnya. Ini nggak perlu saya jelaskan, kalian baca udah paham. Server klien. Nah, ini yang saya jelaskan gambar di atas tadi. Di sini ada klien nih, ada internet. Kemarin juga saya jelaskan toh, ini server. Ini komputer klien tuh agar bisa terhubung dengan klien harus terhubung dengan internet. Yang diakses apa? Yang diakses tadi DNS-nya. Ditranslate ke URL. Paham? Kliennya apa tadi lagi? IE, pakai browser Google Chrome, Mozilla. Oke, web browser nih. Perjalanan pada komputer user merupakan tool. Ini contoh-contoh aplikasi. Kalau ini aplikasi. Nih, ada Internet Explorer, ada Netscape, ada Opera, ada Mozilla Firefox, ada Opera. Oke, paham ya di sini ya. Kemudian ada dua macam program yang harus kalian ketahui, bahwasanya program itu ada server side programming, ada client side programming. Di sisi apa gitu loh maksudnya. Kamu mau di sisi server apa di sisi klien yang kamu uplek-uplek. Kalau di sisi server ya servernya, kalau di sisi klien ini browsernya. Web browser melakukan parse dan eksekusi. Kalau server side programming itu berbasis di server. Dia harus memerlukan server yang bekerja ke server side programming. Kalau client side dia di sisi klien. Oke. Nah, ini summary ini adalah ringkasan. Nah, yang perlu kalian pahami sebetulnya adalah di sini nih. Oke ya, yang perlu kalian pahami adalah nih yang hari ini kita pelajari itu. Contoh web server. Oke, saya balik ya kameranya biar enak, biar kelihatan. Nah, ini dari NASA BH Media, pengertian web server. Yang web server yang tadi, web server itu adalah apa toh? Web server itu merupakan tempat di mana kita menyimpan. Di sini pengertian web server adalah perangkat lunak yang memberikan layanan servis kepada klien, menerima request atau permintaan HTTP. Klien itu apa tadi? Web browser. Ini diulang-ulangi lagi pokoknya. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox dan lain sebagainya. Web server akan mengirimkan request. Atau enaknya gini lah, web server itu untuk menyimpan sebuah datamu. Gambar, foto, video, tulisan, teks itu di web server ini gitu loh. Nah, fungsi web server itu apa? Adalah untuk merespon salah satu tugas web server adalah merespon request, melayani permintaan klien. Aku njaluk gambar.
tampil no gambar ini. Dia ngambil dari file storage. Saya tolong tampilkan nama si A, Facebook, misal di pencarian Facebook. Saya mau nyari nama Paijo gitu. Tampil nama Paijonya. Karena sudah tersimpan di dalam database. Kalau mau nampil nyari gambar ya sudah di dalam database file storage. Ini web server. Nah, ini network internet client gitu loh. Ya, fungsi utamanya memproses berkas-berkas yang diminta oleh klien, tugasnya, atau menyimpan berkas-berkas yang sudah di-upload. Ketika Anda mengakses suatu website, itu Anda sebagai klien melakukan sebuah permintaan. Enggak, saya ini membuka websitenya Nasabah Media. Berarti kan saya buka webnya dia, gitu loh. Buka servernya Nasabah Media. Jadi kita Anda mengakses suatu website, itulah sebagai klien kita atau klien. Alamat IP atau domain website benar, web server akan merespon permintaan. Paham nggak ya? Paham lah ya. Terus cara kerjanya. Nih cara kerjanya. Cara kerjanya saya jelaskan aja, saya tanpa melihat gambar ini. Nanti silakan dibaca ini. Ya, cara kerja web server. Ini adalah kamu. Ini adalah internet. Oke. Di sini ada web server. Di dalam web server ada aplikasi web server. Loh, jangan salah. Web server sama aplikasinya beda. Ya, harus dicari. Kemarin tugasnya kalau yang belum mengerjakan dikerjakan. Bedanya web server sama aplikasi server. Saya lihat juga masih banyak yang salah. Web server itu contohnya di sana ada Microsoft, ada apa aja itu web server. Kalau aplikasi server ada LAM, Exam, WAM, app server gitu. Nah, di sini adalah orang atau seseorang yang membuat sebuah halaman web, diuploadlah di web server gitu loh. Kamu ini nanti kamu yang nguplak-nguplak di sini kan kamunya. Kamu bukan sebagai klien, kamu sebagai di sini nanti. Kamu tuh di sini menuhin data di sini. Ini membuat sebuah halaman web, ya, membuat halaman sebuah web page, yaitu ini kan web page nih, buat halaman web page atau file, ngupload pakai FTP tadi yang di presentasi, FTP, file transfer protocol. Tugasmu tadi mencari software, nama-nama software FTP, banyak cari yo. Salah satu contohnya FileZilla. Nah, nanti tugasmu ngupload file yang di server ini. Nah, klien ngakses menggunakan URL yang terhubung dengan internet. Oke. Nah, di sini dijelaskan lagi di bawah cara kerjanya. Dalam protokol, nah, web server berperan sebagai pihak server, sementara web browser berperan sebagai pihak klien. Ini enggak saya jelaskan, sudah saya jelaskan di atas, cuma bahasanya aja. Oke kan. Contoh web server nih. Web server itu ada apa aja? Ya, kemudian ada nging. Banyak ya web server itu. Ada IIS atau Internet Information Service punya Microsoft, IIS. Ada like HTTPD. Ini tugas kemarin kan. Ini iklan kita tutup dulu iklannya biar enak. Kemudian web server inilah yang akan ditanam di dalam komputer server. Itu web server itu menjalankan apa toh? Gitu loh. Di dalam server ini nanti ditanam lagi namanya aplikasi server, aplikasi web server. Ada di dalam apa aja itu diinstal PHP. Nah, ini kan
Apache merupakan salah satu jenis web server yang paling banyak digunakan. Kita untuk praktek nanti pakai Apache, cuman softwarenya pakai Exam. Kemarin sudah saya kasih tugas belum ya, mencari nama-nama software aplikasi web server. Nanti kalau yang belum ditulis sekalian itu dicari itu di internet. Ada Exam, LAM, terus WAM, terus app server. Ini web server. Di dalam aplikasi server pasti ada namanya web servernya. Apache lah, atau dia menggunakan Nging lah, atau menggunakan IIS. Ini materi di sini ini hanya sebagai penjelas saja. Nah, yang sering digunakan Apache gitu aja. Kalau ini jarang kalau materi-materi keluar ujian itu Apache dibuat oleh siapa gitu, nggak ada. Insya Allah hampir nggak ada. Tahun berapa Apache diciptakan kayaknya mustahil, nggak ada, karena memang kita basicnya bukan di situ, tapi basicnya bagaimana kita meng-create sebuah aplikasi. Tapi sebelum meng-create kita harus paham dulu nih, paham apanya, paham tentang dasar-dasarnya. Kalau ditanya ini servernya pakai apa aja, aplikasinya apa, pakai Exam. Di dalam Exam ada apa aja, ada PHP, ada FTP dan lain sebagainya. Itu di dalamnya ada database-nya MySQL dan lain sebagainya. Nanti kita belajar lagi. Oke, ya. Nah, kalian yang harus benar-benar paham dan ngerti adalah bagaimana dasar sebelum membuat sebuah aplikasi website. Nah, tugas kalian saya ingatkan lagi, mencari nama-nama aplikasi FTP, itu yang pertama. Yang kedua, mencari nama-nama aplikasi web server. Yang ketiga, mencari nama aplikasi editor. Karena apa? Karena di dalam sini ya, di dalam KD ini yang kalian harus cari itu adalah bagaimana, kita buka KD dulu. 3, nah ini konsep web server clear, macam-macam software web server ini loh. Nih, konsep www kan udah, macam-macam browser udah tahu. Ya tahu toh, macam-macam browser. Konsep web servernya tadi yang saya jelaskan. Macam-macam software web server ini tadi sudah, kayak Apache, Nging, IIS dan lain sebagainya tadi. Nah, nanti kamu nyari macam-macam editor. Clear ini. Nah, nanti sampai menjelaskan cara aplikasi web server menggunakan web browser sudah, menjelaskan aplikasi web server sudah, menjelaskan instalasi paket. Nah, ini kan nggak bisa dijelasin 317 ini. Menjelaskan penggunaan web directory dalam server nggak bisa meraktekin, nanti ketemu di praktek. Kalau yang pas praktek mempresentasikan dan ini semua ini 41 ini nanti praktekinnya. Kalau praktek ya kita harus di depan komputer, kalau pakai HP nggak bisa. Nanti kalau praktek HTML bisa kita pakai aplikasi yang kayak kelas 12 pakai aplikasi mobile, nanti kita bisa. Oke, tugas kalian tadi FTP ya, FTP jangan lupa. Kemudian software server, kemudian editor tag yang buat programnya, membuat aplikasi webnya, editor itu nanti dikumpulin. Yang nggak ngumpulin saya tunggu sampai pukul 12 jam 5 lah, jam 5 sore. Kalau nggak ngumpul saya nggak apa-apa gitu aja lah ya. Oke, karena saya tahu dari beberapa siswa kadang hanya sekedar absen. Gini loh, kalian nggak tahu nggak ini jam berapa? Jam 2. Saya membuat materi jam 2 itu masih ada berisik burung bunyi dan lain sebagainya, belum nanti ada anak saya bangun dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh, saya membuat malam tuh biar tenang, hening, suaranya enak. Saya berjuang buat kalian.
biar kalian tuh nggak ketinggalan materi gitu loh. Ya tolonglah kalian hargai perjuangan saya itu ya gimana caranya lah. Dalam artian ya kalian ikuti materinya, didengerin aja loh. Kuota paling nggak mahal. Kalau memang susah ke sekolahan wifi, pakai wifi nggak apa-apa. Ditulis yang penting, yang sekiranya perlu ditulis, yang enggak ya nggak usah ditulis. Kalau memorimu penuh materi presentasi, materi PDF, simpanan di Google Drive, clear gitu, nggak pusing kalian, tarik aja di Google Drive kalian, nggak usah di download kalau takut memorinya penuh. Saya pakai Google Class ini biar kalian nggak penuh gitu loh. Dan kalian harus benar-benar siap, karena ya namanya belajar ya, belajar itu ya harus dapat sesuatu gitu loh, mendapatkan ilmu. Belajar naik sepeda itu ya harus bisa naik sepeda. Kalau belajarnya naik sepeda harus bisa, walaupun jatuh belajar lagi, jatuh belajar, sampai bisa. Bahkan kalau bisa sampai lepas tangan naik sepedanya, nggak nyetir lagi. Kalau bisa sampai jumping atau freestyle sekalian gitu. Nah kalau kalian belajar tentang pemrograman atau tentang web, kalau bisa ditekuni bener-bener dasarnya, basicnya seperti apa, pahami. Nggak ngerti tanya. Oh, Pak Romanto kalau jelasin bulat sana sini ngomong, Pak kurang jelas di bagian ini, nanti saya kasih lagi. Ya komentar mungkin di Google Class-nya atau chatting di WA saya, boleh kok, saya nggak ngelarang ya. Oke, sampai situ aja. Jangan lupa tugasnya itu, jangan lupa juga absensi. Nah nanti saya juga mau buat sebuah program ke kalian yang sudah saya share, program kejutan. Nanti saya buat video tutorialnya gimana caranya biar kalian mendapatkan. Oke, clear ya, makasih. Kalau ada apa-apa silakan WA. Jangan lupa absensi. Selamat siang, pagi, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.